Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai teks cerpen. Untuk itu, mari kita lanjut. Cerpen memiliki dua unsur pembangun, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen itu sendiri. Kemudian, unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur cerpen yang berada di luar karya sastra. Akan tetapi, secara tidak langsung, unsur ini mempengaruhi proses pembuatan suatu cerpen. Unsur ekstrinsik ini antara lain yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan juga nilai yang terkandung dalam cerpen, seperti nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan juga nilai budaya. Unsur intrinsik cerpen. Yang pertama yaitu tema. Tema merupakan ruh atau nyawa dari cerpen. Tema memiliki sifat umum dan general yang dapat diambil dari permasalahan yang ada di masyarakat, seperti kisah pribadi pengarang, persahabatan, pendidikan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu amanat. Di dalam suatu cerpen, pesan moral atau amanat biasanya tidak ditulis secara langsung, melainkan tersirat dan akan bergantung sesuai pemahaman pembaca akan cerita tersebut. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku atau orang yang terlibat di dalam cerita tersebut. Sedangkan penokohan adalah penentuan watak atau sifat tokoh yang ada di dalam cerita. Watak yang diberikan dapat digambarkan dalam sebuah ucapan, pemikiran, dan pandangan dalam melihat suatu masalah. Ada 3 jenis tokoh yang digambarkan dalam cerpen, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Unsur intrinsik yang keempat yaitu alur. Alur merupakan urutan jalan cerita dalam cerpen yang disampaikan penulis. Ada 3 macam alur. Yang pertama, alur maju, kemudian alur mundur, kemudian yang terakhir alur campuran. Kemudian unsur intrinsik yang kelima yaitu sudut pandang. Sudut pandang merupakan strategi pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Ada 2 macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kemudian yang terakhir, latar. Latar berfungsi untuk memperkuat atau mempertegas keyakinan pembaca terhadap jalannya suatu cerita. Ada 3 jenis latar dalam sebuah cerpen, yakni latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Pada slide ini ada contoh cerpen loh, ayo dibaca. Apa kalian sudah selesai membacanya? Pada bagian ini ada unsur intrinsik dari cerpen di atas loh. Tema dari cerpen di atas yaitu mengenai nilai moral. Kemudian tokohnya yaitu Ada, Adi, dan Pak Budi. Kemudian alur yang digunakan yaitu alur maju. Sedangkan latarnya itu berada di trotoar dekat hotel. Di rumah Pak Budi dengan suasana yang sedih dan bahagia. Kemudian sudut pandangnya yaitu orang pertama, sedangkan amanatnya yaitu kejujuran adalah sifat yang mulia dan akan mendapat balasan kebaikan. Begitu. Terima kasih.